Jadi aku mau curhat masalah tanda salib di depan umum. Mangan ning warung mie ayam lah ya. Mangan mie ayam kon berdoa asit gawe tanda salib iki. Nah, satu perjalanan proses yang panjang buat saya biar sampai sekarang ini akhirnya bisa percaya diri dan jadi satu kebiasaan akhirnya. Tapi prosesnya panjang banget ya. Jadi nek dulu Oke. itu aku nggak berani karena berbagai alasan. Satu, karena nggak kebiasaan ya, bukan kebiasaan. Terus dua, karena aku canggung dilihat sama orang-orang sekitar. Ya, aku merasa Hmm, minoritas, terus aku juga merasa kalau aku tanda salib di depan umum itu jadi malah jadi bahan. Ya sebenarnya aku yang ngerasa sensitif mungkin ya. Aku ngerasa orang-orang jadi kayak ngeliatin aku, terus beberapa juga ada yang terkadang ada yang membuat bercandaan. Nah, itu hal yang bikin aku akhirnya, wah, mending orang salah gitu. Tapi lama-lama kok malah jadi yang wah tapi nggak bener kalau kayak gini terus. Aku memberanikan diri setelah aku ada beberapa tugas di masa prapaskah. Nah, di masa prapaskah itu kan kita menghayati banget perjuangan sebuah salib ya, perjuangan cerita eh, salib yang dipanggul sama Tuhan Yesus itu bukan cuma kayu tapi juga sosialnya, terus juga dosa-dosa kita. dosa-dosa kita. Nah, jadi aku berpikir kalau tanda salib itu sejarahnya besar. Jadi jangan jangan buat mainan. Nah, akhirnya aku memaksakan diri untuk awalnya tanda salib tok. Tapi lama-lama aku berani untuk tanda salib, berdoa, lalu tanda salib lagi. Lalu di proses aku menjalankan misi tanda salib ini kemarin, akhirnya aku merasakan buahnya. Jadi Weh. aku tuh ada dinas Lungameng Bandung, ya Hmm, kantor Bandung. ya. Tapi dari media kan, dari media-media lain juga ada. Nah kebetulan aku duduk sama satu orang, kita dikasih makan siang. Aku berdoa lah, tanda salib gitu, doa langsung selesai. Nah tiba-tiba orang itu bilang gini, wah Mas, Mas Iwan, hebat kamu. Loh kenapa Mas? Kamu berani tanda salib di depan umum, bahkan berdoa nih, rodok suwi, dia bilang kayak gitu. Loh emang kenapa Mas? Emang aku kayak gini Mas, Adem Nek? panganane. Oh, kalau berdoa ya kayak gini. Kenapa tuh? Aku nggak berani. Nah, ternyata dia orang Katolik. Jajarku. Nah, dia juga mengalami mengalami insekuritas yang sama ketika mau berdoa di Sama. depan umum kayak aku yang dulu. Tapi di momen itu aku nggak mau yang sok menasehati dia atau apa ya. Maksudku aku membiarkan dia cukup belajar aja dari pengalamanku dan aku harap dia juga bisa mencerna pengalaman dia ngeliat aku tanda selip di depan umum dan akhirnya tertular. Kayak gitu sih ya. Hmm, Hmm, keren ya. Maksudnya oke. si orang ini juga nek makan di warung jadi bikin tanda salib juga, Ya, doa juga ya. semoga Oh, semoga. semoga aku udah ngerti maksudnya sih Ki wonge kayak gitu apa enggak. Tapi kan ya itu masalah masalah pribadi dia ya. Ya, Maksudnya kayak gini, maksudku adalah ya pribadi ya. maksudku ternyata dengan kita eh, berdoa di depan umum itu memang tujuan kita bukan untuk memamerkan kita berdoa ya, tapi lebih kita mensyukuri Nah, itu dia. apa yang kita punya, makanan yang apa kita bisa makan, kita berterima kasih dan kita mendoakan orang lain yang belum bisa makan. Tapi selain itu juga Ya, ternyata memberikan imbas kita kayak jawil orang-orang yang mungkin punya masalah yang sama kayak aku dulu, yang susah tanda salib atau malu tanda salib, akhirnya dia tergugah kayaknya untuk sebagian besar berani. orang orang Katolik lah ya. Nya kok ya ingin Kayaknya ngundahiru sebagian bera tanda besar. salib. Nah, Kue narasi pengalaman gue ada nggak? ya selalu selalu di awal-awal dulu ya iya. Cuman nek aku dorongan untuk berdoa
di tempat umum sampai sekarang malah masih istilahnya tarik ulur antara itu urgent atau tidak sebagai seorang Katolik loh. Kalau berdoa memang kebiasaan kita ya, tapi cara berdoa kita menunjukkan di depan umum, aku dalam hati kecil sih merasa hampir tidak mungkin tidak ada tendensi untuk menunjukkan itu di muka umum. Ya. Nyatanya kita membuat tanda salibnya di muka umum ya kan. Padahal ajaran kitab suci mengatakan kalau kita mau berdoa justru harus masuk ke kamar tutup rapat Yes, karena benar. khawatirnya tadi kalau kita dapat pujian karena kita berdoa kita sudah dapat upahnya di situ. Ya. Jadi sampai hari ini masih tarik ulur walaupun setiap mau makan meskipun di depan umum saya tetap berdoa, tetap bikin tanda salib. Marung pun ya tetap bikin tanda salib. Apalagi kalau sekeluarga. Ya, ya, ya. Sekeluarga kemarin malam, Marung juga bikin tanda salib. Satu, memang kebiasaan kita mau makan berdoa. Yang kedua, ngajari anak-anak berdoa. Karena sudah berkeluarga, jadi ngajarin anak-anak berdoa. Dan membiasakan dalam sebuah keluarga doa sama-sama. Ya. Cuman secara prinsip memang masih agak bingung. Ini urgent apa enggak? Kalaupun urgent berdoa, tata cara berdoanya apa harus seperti itu? Kadang ya masih Oke. bingung, tapi tetap dijalankan. Dalam Tetap kebingungan itu dijalankan. tetap dijalankan. Tapi gini yuk, ada satu pengalaman juga ya. Aku juga mengilhami yang kalau kita berdoa masuklah ke dalam kamar, tutup kuncimu dan kita berdoa apa vertikal ya, maksudnya antara kamu sama Tuhan kan. Iya, Tidak ada yang tahu. Percaya enggak? intip. Mungkin aku nanti mungkin ada beberapa yang nggak setuju ya. Aku kalau di dalam keadaan yang urgent sekalipun, aku sekarang aku lagi kerja, lagi di lapangan, terus aku mau mulai event, aku berdoanya Mulai ya. malah di kamar mandi ya, Weh, toilet. weh, dalam dalam pengertian kamar yang sesungguhnya ya, ruangan tertutup yang Toilet. sesungguhnya ya. Karena apa? Aku memandang Tuhan mengenal aku tidak melihat, aku tidak merasakan bahwa Tuhan melihat di mana aku berada. Yang penting adalah niatku untuk berdoa dan uh, kerinduanku untuk curhat sama Tuhan, aku lakukan di ruangan Hmm. tertutup gitu ya. Tapi tetap aku yang, Tuhan Yesus sorry ya, aku di kamar mandi, tapi aku butuh ruang khusyuk buat berdoa sama kamu gitu. Itu aku lakukan sampai sampai sekarang. Mungkin beberapa ada yang nggak setuju, tapi kalau untuk aku sendiri, em, hatiku lebih busuk dari kamar mandi, jadi aku merasa yang, ya aku merasa is oke lah. Ya kalau ada ruang yang lebih proper, aku ke situ. Tapi kalau pas bener-bener mepet, Bisa dipakai. adanya kamar mandi, ya aku ke kamar mandi. Kayak gitu. Baik, bagiku Berdoa. ruangan tidak harus fisik sih. Bisa Mhm, maksudnya berdoa dalam hati. Orang tidak tahu kita dalam posisi berdoa, tapi dalam hati berdoa. mhm, Kadang juga iya pas di jalan, misalkan lagi mhm. nyetir, lalen, oh iya, baru berdoa. Kan masa merem. Ya, 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 ya. Kan mesti ya dalam hati tetap sambil nyetir. Kadang-kadang iya, kadang-kadang nih pas apa kerja ya kan, kerja Mhm. pas lagi tengah-tengah kerjaan, oh iya lali orang berdoa, ya berdoalah. Berarti yang penting Ya cukup komunikasinya ya. Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Hmm, Iya, maksudnya komunikasinya. kita menyadari hubungan dengan Tuhan kapanpun ya kan. Mhm, Bagiku yang utama doa kan alat komunikasi satu-satunya dengan Tuhan kan mhm. kita nggak punya alat komunikasi lain cuma doa aja. Jadi ini ya sesempat apapun ya lagi-lagi nih ngomong kitab suci ya kan kitab suci mengatakan temuilah Tuhan selama ia berkenan ditemui ya kan. Mhm. Nah kalau Tuhan berkenan ditemui kapanpun dimanapun termasuk di kamar mandi mungkin selama Tuhan berkenan ditemui kita bisa menemui itu. Nah Yes, 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 itulah benar. doa. Berarti malah hari ini kita belajar bahwa memang ya cara kita mengimani em, Katolik ya itu unik ya. Maksudnya masing-masing berbeda dan juga masing-masing punya cara pandang masing-masing, tapi benang merahnya sama nggak sih? Berkomunikasi Intinya pada ke baik. Tuhan. Intinya pada baik.